Halo adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar VB yang ke-11. Topik kita hari ini adalah manipulasi data dengan referensi SQL. Nah, topik kita hari ini sama seperti pertemuan 10 kemarin, kita bisa menyimpan, mencari, mengedit, dan menghapus data dari tabel menggunakan perintah-perintah SQL. Kalau pertemuan sebelumnya kita mencari, menyimpan, mengedit, dan menghapus, itu ada perintahnya sudah ada langsung di tombolnya, jadi kita tinggal klik tombolnya maka perintah langsung dieksekusi. Nah, kali ini kita membuat perintahnya secara manual. Jadi hari ini kita belajar perintah menggunakan referensi SQL secara manual. Nah, yang pertama latihan kita hari ini adalah kita membuat database. Nama database kita adalah sekolah. Sama-sama kita buat. Nama database kita adalah sekolah, nama tabel kita adalah ujian. Sini saya pilih blank database. Saya klik di sini foldernya, saya simpan di drive D. Namanya tadi adalah sekolah. Jangan lupa save asapnya kita ganti 2002-2003 supaya nanti marganya adalah sekolah MDB. Kita oke kan? Jadi kamu boleh lihat di sini kita simpan di drive D. Sekolah titik MDB kita create. Nah, sekarang fill-fillnya. Nama tabel kita di sini adalah ujian. Nama tabel kita adalah ujian. Filenya adalah NIS, nama, mata pelajaran, N tugas, NMI, dan NSEM. Kita klik gambar view di sini. Nama tabel kita adalah ujian. Kita oke kan. Hilangkan primary key-nya. Kita buat di sini NIS. Tipe datanya adalah teks. Kemudian ada nama, tipe datanya teks. Ada mata pelajaran. Tipe datanya adalah teks. Kemudian ada N tugas. Tipe datanya adalah number. Kemudian ada NMID, tipe datanya adalah number. Kemudian ada NSEM, tipe datanya adalah number. Kemudian kita klik view-nya. Do you want to save? Yes. Kita isi datanya seperti yang ada di bawah ini. Oke, saya buat sini 125 Geraldine biologi nilainya 7 9. Saya buat lagi 123 Bartolomeus fisika nilainya adalah 987. Lalu ada 126 ada Jeffrey, ada matematika nilainya 888. Cukup sampai 3 aja dulu ya, contoh. Kemudian kita close. Jangan lupa kalau kita masuk kode program MS Access yang ditutup. Ini kita close. Oke, untuk database kita sudah buat. Selanjutnya nanti kita buat formnya seperti ini. Kita rancang formnya. Nah, kalau di sebelah kanan itu nggak ada tool propertiesnya sama explorernya, caranya adalah dari menu view, pilih situ namanya Project Explorer atau shortcutnya Ctrl R. Kemudian kita klik lagi view, di situ ada namanya property Windows atau shortcutnya ada F4. Jadi kalau ini nggak muncul jangan stres karena bisa diaktifkan secara manual. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada tabel. Ini mereka menggunakan data grid. Jadi kita buat data gridnya dulu. Cara membuat data grid itu dari menu project, pilih komponen atau Ctrl T. Saya bosin tekan M.
cari data grid control 6.0 oleh DB. Oke kan, di sini muncul data gridnya, kemudian kamu lebarkan di sini. Nah, selanjutnya jangan lupa dari project pilih references, aktifkan juga Microsoft Activate Data Object 2.1 library. Jangan lupa kamu checklist, kemudian kamu oke kan. Nah, selanjutnya di sini ada, kalau kita lihat di bawah itu ada namanya tulisan print SQL. Saya kecilkan dulu. Di sini ada tulisan print SQL, itu pakai label. Saya buat di sini perintah. Saya besarkan dari font biar kamu nampak. Oke kan? Nah, di sini yang select itu form itu pakai text box. Ini kotaknya agak kita besarkan. Fontnya kita ganti jadi 18, kita oke kan. Teksnya kita hapus supaya kosong isinya. Namanya kita buat di sini T perintah. Oke. Di sini ada eksekusi SQL sama reverse data. Kita klik buat tombol situ. Di sini kita buat namanya adalah eksekusi. Captionnya adalah kita copy, kemudian di sini kita buat lagi paste, kita jawab no. Saya buat di sini captionnya adalah refresh. Name-nya adalah refresh data. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kode program. Ini kalau kita jalankan, jadi seperti ini. Jadi nanti kita masukkan kode programnya di sini, maka kalau kita pengen menyimpan nanti datanya otomatis tersimpan di sini, atau kita pengen cari langsung muncul. Ini berbeda dengan pelajaran sebelumnya. Kalau pelajaran sebelumnya sudah ada tombol simpan, tombol cari, tombol edit. Kali ini kita membuat secara manual. Kita mau belajar perintah SQL. Oke. Nah, pertama kita ketikkan dulu kode programnya. Kita masuk ke kode program. Kalau ada suara sedikit mengganggu, anggap aja nggak ada suara ya. Soalnya abang lagi di kampus. Dim db s.db titik connection dim rs.db titik record set. Kemudian kita buat lagi di sini pakai sub private sub untuk si form load. Ini pakai form, kita ketikkan situ set db sama dengan new adodb titik connection set rs sama dengan new adodb titik record set. Kemudian kenapa bang dua-dua sini langsung pakai set, supaya kamu ingat kalau di sini setnya di bawah ya. Boleh di atas, boleh di bawah juga.
Kemudian kita buat sini provider sama dengan Microsoft .j oleh db 4.0. Kemudian db cursor location db cursor location sama dengan, nah di sini nggak muncul db-nya, kenapa nggak muncul? Saya juga bingung di sini. Saya ulangi, db titik oke, db titik provider di sini ya. Sini kita kurang, sorry, makanya nggak muncul. Di sini pakai db titik provider ya. Baru sini db titik cursor. Nah, saya salah di sini. Ini komen saya buat. Maaf ya. Ini komen salah. Seharusnya ini connection. Makanya tadi nggak muncul ya. Nggak muncul separatornya karena perintahnya salah. Ini juga komen. Ini seharusnya titik connection. Nah, saya aja mau salah apalagi kalian. Oke, kita ulangi. db titik cursor location ya baru muncul ya. Sama dengan add use client. Kalau separator nggak muncul berarti ada yang salah di situ. Nanti kamu ulangi, perhatikan cari apa kesalahannya. Kemudian kita buka database-nya, db titik open. Tadi kita simpan di D, namanya adalah sekolah titik mdb. Kemudian tabelnya kita buka rs titik open ujian. Oke. db, 2,3. Di sini Bang, kenapa di sekolah latih titik mdb? Nah, tadi namanya sekolah titik mdb. Saya buat tadi adalah di praktik kita adalah sekolah titik mdb. Jadi tergantung nama kamu. Kemudian set data grid 1 titik data source sama dengan rs. Kita jalankan, kita lihat ini hasilnya muncul. Nah, jadi kita membuat ini, saya bilang tadi saya ketikkan programnya di sini, saya eksekusi, nanti datanya kalau dicari maka kita buat program cari maka akan tambah di tabel data grid kita ini. Kita buat perintahnya. Selanjutnya di sini ada namanya buatlah program, ini adalah program untuk tombol eksekusi. Jadi kita buat perintah untuk eksekusinya. Kita buat di tadi itu ada di eksekusi namanya. Oke, di sini sekarang kita buat di sini, tulis ketikkan di programnya on error resume next set rs sama dengan new ado db titik record set. Kita buka dulu, kita hubungkan tabel kita, kemudian kita buka rs open. Nama tabel kita tadi adalah ujian, tapi kita nggak ngambil dari situ. Yang kita buka dari adalah perintah kita, dari perintah perintah titik teks db 2,3. Di sini saya buat cn tapi bukan cn ya, tapi db karena itu sedikit saya buat db. Kemudian set data grid 1 titik data source sama dengan rs. Oke, selanjutnya kita buat program untuk merefresh data. Jadi refreshnya cukup gampang aja, refresh nanti bisa mengosongkan. Refresh tadi ini adalah di refresh data. Kita buat di sini form load. Oke.
Nah, ini adalah perintah SQL. Perintah SQL yang pertama itu adalah namanya select. Jadi select ini dapat digunakan untuk memilih record. Ini biasanya untuk mencari. Nah, ada select bintang nama tabel statement. Jadi select ini ada macam-macam perintahnya. Ada dia kalau select bintang nama table statement berarti dia akan mencari atau menyeleksi seluruh isi tabel. Jadi kalau ada tabel bintang berarti seluruh. Kalau where berarti dia akan menseleksi berdasarkan apa yang kita cari. Ini yang kemarin kita pelajari di pertemuan 10. Carilah berdasarkan atau di mana yang dicari itu dikatakan namanya where. Contohnya, kita mencari berdasarkan nama atau berdasarkan ini, maka select bintang nama tabel statement itu adalah where. Kalau select bintang nama tabel adalah group by, maka kita mengelompokkan. Kalau namanya having, sorry ini bukan having, group by itu nanti ada dua. Having itu nggak ada. Sini ada namanya order by. Order by itu nanti ada dua, ascending sama descending. Jadi having nggak usah kita pelajari. Nah ini adalah contohnya. Contohnya ada select bintang. Select bintang from supplier, bahkan dia akan menseleksi seluruh tabel yang namanya supplier. Yang kedua, ini ada contoh where. Saya ingin mencari atau menampilkan kode supplier yang S.001 contoh nih. Maka ini bertujuan untuk hanya menampilkan supplier yang berkode 001. Kita buat kode contohnya di sini. Ini saya jalankan F5. Contoh ya, kita mau menjalankan. Jadi saya ketikkan kode programnya di sini. Oke. Select bintang from nama tabel kita adalah ujian, where saya mau menampilkan si nama Jeffrey. Maka file Jeffrey itu ada di file nama. Maka di sini where nama sama dengan petik ganda Jeffrey. Kemudian saya eksekusi. Nah, maka dia akan tampil yang namanya Jeffrey. Ini dia hasilnya. Kalau kemarin itu program tampilnya tinggal pergi tombol-tombol dan ada tombol cari ya. Kalau ini lebih gampang lagi. Yang ini kalau saya refresh maka dia kembali normal. Oke. Saya hapus di sini. Saya mau buat perintah lagi. Contohnya saya mau menampilkan, tunggu dulu, saya mau buat program batal biar dikosongkan nanti isi tabelnya. Kita kembali ke sini. CF7. Sebentar.